kasih yang dinyatakan. Samuel pemilik kedai, yang warungnya mulai ramai sejak beberapa minggu ini. Setiap malam, setelah ia menutup kedainya dan memastikan semua bersih, sebuah pemandangan kecil yang konsisten selalu menarik perhatiannya, seorang gelandangan yang tidur meringkuk di teras kedainya. Suatu malam, saat Samuel hendak membuang kantong sampah terakhir, ia memergoki pria itu. Si gelandangan, dengan gerakan yang hati-hati dan penuh harap, sedang mengais sisa makanan pelanggan yang tidak dihabiskan dari kantong plastik bening yang dikumpulkan Samuel di samping keranjang sampah besar. Ada rasa sedih dan kasihan yang menusuk hati Samuel. Mulai hari itu, Samuel tidak bisa lagi tidur nyenyak memikirkan pemandangan tersebut. Ia memutuskan untuk berbuat sesuatu. Setiap malam, alih-alih membuang semua sisa makanan, ia sengaja menyiapkan satu bungkus mie pangsit hangat lengkap. Setelah menutup kedai, ia menggantung bungkusan itu di gagang pintu yang jauh dari tempat sampah. Harapannya, pria itu akan mengambilnya dan tidak perlu lagi mengais. Namun, beberapa malam berlalu, dan Samuel melihat bungkusan mie itu masih tergantung utuh. Anehnya, kantong sampah di samping keranjang justru terlihat sudah diacak-acak. Pria itu tetap memilih mengais, mungkin karena rasa segan atau tidak percaya. Samuel tahu ia harus mengambil langkah yang lebih berani. Malam berikutnya, setelah menggantung bungkusan mie seperti biasa, ia kembali ke dalam untuk mengambil segelas teh hangat. Ia berjalan perlahan menghampiri sosok yang sedang tidur meringkuk itu. "Mas," panggil Samuel dengan suara yang lembut. Pria itu terkejut dan langsung bangkit, tampak ketakutan. Samuel tersenyum dan mengulurkan teh hangat itu. "Ini, diminum dulu, biar hangat," katanya. Pria itu ragu-ragu, lalu meraih gelas itu dengan tangan gemetar. "Mas, namanya siapa?" tanya Samuel. "Ronto," jawab pria itu singkat. "Mas Ronto." "Itu bungkusan di pintu." Samuel menunjuk ke arah gagang pintu. "Buat kamu. Mie pangsit hangat. Jangan mengais dari tempat sampah lagi ya." "Itu tidak baik." Mata Ronto berkaca-kaca. Ia menunduk, lalu berbisik, "Terima kasih kok." Setelah Samuel kembali masuk, Ronto akhirnya mengambil bungkusan mie yang menggantung itu. Sejak hari itu, Samuel selalu menggantungkan sebungkus makanan bersih dan hangat untuk Ronto. Ronto pun tidak pernah lagi mengais sampah. Kevin, adik Samuel, yang sering membantu di kedai, memperhatikan perilaku kakaknya itu. Suatu sore, saat mereka sedang membereskan meja, Kevin bertanya, kenapa kok Samuel repot-repot kasih makan gelandangan tiap hari? Koko juga bukan orang kaya kan?" Samuel tersenyum dan meletakkan lapnya. "Kamu tahu Vin, Injil Lukas bab 10 ayat 25-37? Kevin mengangguk samar, lalu memandang ke kalender di tembok tertulis, tanggal 6 Oktober tahun 2025. Lalu komentarnya, "Itu tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati." Intinya mengajarkan kepada kita untuk menyatakan kasih dengan perbuatan nyata, bukan hanya ucapan atau perasaan. Orang Samaria tidak bertanya kenapa korbannya bisa terluka, dia langsung menolong, jelas Samuel dengan tenang. "Jadi," lanjut Samuel menatap mata adiknya, "kalau kamu punya sedikit saja rasa kasih sesama umat Tuhan, lakukan dengan nyata." Samuel terdiam, lalu menegaskan, "Nyatakan, jangan hanya berdiam diri." Kevin terdiam, ia menyadari kebenaran dalam tindakan nyata Koh Samuel. Setelah beberapa saat hening, sebuah ide muncul di benaknya. "Koh," kata Kevin penuh keyakinan, "bagaimana kalau kita tidak hanya memberinya makan, kita tawari dia kerja di sini, untuk bersih-bersih di pagi hari sebelum kita buka. Dan malamnya dia bisa tidur di depan pintu samping, setidaknya tidak kehujanan, dan tidak kedinginan pula. Dan dia juga bisa punya penghasilan." Samuel tersenyum lebar. "Itu ide yang bagus sekali Vin, nanti malam coba kita bicarakan dengan Mas Ronto."